Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Alhamdulillah ya teman-teman, udah awal bulan lagi, udah saatnya berbelanja bulanan. Insya Allah di video kali ini juga aku akan berbagi tips bagaimana caranya berbelanja bulanan hemat. Agar semua kebutuhan bulanan tetap terpenuhi tanpa bikin pengeluaran bengkak. Nah, kita sebagai ibu rumah tangga, kita itu sebagai menteri keuangan di rumah ya teman-teman. Kita harus benar-benar cerdas mengatur keuangan di rumah. Baik itu pengeluaran untuk belanja harian misalkan, atau belanja mingguan dan juga belanja bulanan. Apalagi di akhir-akhir ini ya teman-teman, harga-harga itu pada cepet banget naik. Dari bulan ke bulan itu bener-bener bukan lagi naik, tapi kayaknya pindah loncat-loncat gitu ya. Dan alhamdulillah belanja bulanan kali ini aku ditemenin sama adik aku. Dia itu anak nomor 6 dan aku anak nomor 5. Yang kebetulan tadi tuh mampir ke rumah, dia itu habis pulang kerja sekalian ikut belanja. Alhamdulillah akhirnya aku bisa nitipin anak-anak ke suami. Karena kalau misalkan belanja bawa anak-anak itu pasti boros banget ya. Mereka itu pasti banyak maunya dan gak bisa dikendalikan, apalagi di tempat banyak orang seperti ini. Hal yang pertama kali ketika aku berbelanja, pasti aku lihat-lihat dulu barang-barang yang diskon. Bila perlu aku tanyakan ke pegawainya apa aja yang diskon di bulan ini. Dan tentunya aku berbelanja barang-barang yang diskon juga, itu produk-produk yang memang biasa aku gunakan. Kalau misalkan ada produk walaupun itu lagi diskon tapi tidak biasa aku gunakan, maka aku tidak membelinya. Tapi kalau misalkan ada diskon, apalagi diskonnya itu yang lumayan agak gede, aku akan borong. Karena yang sabun kayak deterjen gini kan lebih awet ya, nggak ada kadaluarsanya kecuali udah bertahun-tahun. Dan untuk teman-teman yang baru memulai berbelanja bulanan, misalkan baru nikah ataupun yang biasanya belanja harian sekarang mau berpindah ke belanja bulanan, ada tips-tips tersendiri ya untuk teman-teman. Karena merencanakan dan mengatur daftar belanja bulanan rumah tangga itu sangat penting loh dilakukan. Supaya kita itu tidak membuat boros yang kemudian nantinya bakalan berimbas pada kondisi keuangan keluarga kita. Misalnya belum juga 1 bulan, kebutuhan udah habis, uang pun udah habis. Nah, untuk menghindari yang semacam ini, maka kita itu harus punya list berbelanja bulanan. Nah, terlebih dahulu sebelum kita berangkat berbelanja, kita itu harus bikin list dulu ya teman-teman. Di antaranya yang pertama, di urutan pertama ini tentu saja kita harus mengurutkan untuk kebutuhan yang wajib atau kebutuhan yang pokok. Misalkan teman-teman berbelanja beras, minyak, dan juga bumbu dapur. Itu pastinya kebutuhan yang sangat wajib ada. Nah, terutama beras, kita itu harus memperhitungkan berapa jumlah keluarga kita, berapa kali kita makan, kira-kira 1 bulan itu habisnya berapa. Nah, kita belanja sesuai kebutuhan, jangan sampai kurang. Kalau lebih nggak apa-apa ya teman-teman, asal jangan kurang aja. Nah, kemudian belanja minyak goreng juga sama, diperkirakan 1 bulan itu habis berapa. Setelah kebutuhan pokok yang pertama itu selesai, kita bisa berpindah ke kebutuhan yang lain. Contohnya seperti kecap kayak gitu ya teman-teman, saus. Nah, sebenarnya kecap, saus kalau misalkan uangnya atau budgetnya tidak ada, itu tidak beli juga tidak apa-apa karena itu cuma pelengkap aja. Yang paling pokok itu adalah beras, minyak kayak gitu. Nah, list yang selanjutnya bisa mie instan atau roti misalkan, walaupun mie instan itu bukan makanan pokok ya. Kalau misalkan udah sakit-sakitan, apalagi udah tua, itu harus benar-benar dihindari yang namanya mie instan. Tapi walau bagaimanapun kalau punya anak-anak, mereka pasti sesekali itu mintanya mie instan. Makanya dalam jadwal belanja bulanan itu memang harus beli beberapa aja.
Nah, yang list selanjutnya itu telur. Nah, di tempat aku telur itu udah 30.000 lebih ya teman-teman. Bagaimana di tempat teman-teman? Itu harga yang benar-benar naik turun itu di telur. Nah, teman-teman juga bisa ngelis buah atau sayur-sayuran sekalian belanja ke supermarket, biasanya pada seger-seger. Tapi kalau misalkan udah belanja mingguan juga nggak apa-apa. Nah, kalau aku biasanya di sini tuh beli buah. Nah, selanjutnya kita list makanan yang frozen gitu ya teman-teman, kayak nugget, sosis. Biasanya anak-anak itu suka apalagi untuk sarapan. Nah, list yang selanjutnya bisa untuk persabunan. Di sini sabun cuci kayak deterjen, kemudian sabun cuci piring, pewangi, kemudian sabun cuci tangan juga. Nah, itu harus ada dalam daftar. Pokoknya sebelum berangkat harus ditulis dulu ya teman-teman. Nah, pas muter-muter aku tuh tertarik banget sama ini, kompor yang kecil, kemudian tempat bakar-bakar juga. Cocok banget untuk tahun baruan, tapi sayangnya karena aku memang ketika mau berbelanja itu bawa uangnya pas-pasan. Biar tidak tergoda dengan barang-barang diskon atau barang apapun. Makanya ketika mau beli itu uangnya nggak cukup ya teman-teman. Nah, ini muter lagi ke perlengkapan mandi, karena perlengkapan mandi itu memang harus termasuk dalam list ya teman-teman. Seperti sabun mandi, sampo, sabun cuci muka, pasta gigi, sikat gigi kayak gitu. Itu penting dimasukkan ke dalam daftar belanja bulanan hemat gitu. Nah, alhamdulillah belanjanya cukup cepat ya teman-teman. Ini tidak membutuhkan waktu yang lama, 1 jam kurang. Aku belanja di sini, nggak lupa beli es krim juga karena anak-anak ikut. Untuk oleh-oleh aja aku beliin es krim dan juga cemil-cemilan untuk mereka. Nah, kalau misalkan kita butuh vitamin atau obat-obatan itu juga bisa dimasukkan ke dalam list atau daftar belanja bulanan kita. Kalau misalkan kita berbelanja di supermarket ataupun minimarket, biasanya ada kartu member. Nah, kartu member itu harus kita punya, lumayan ada potongan walaupun cuma 1% gitu, lumayan ya teman-teman. Itu bisa untuk mengurangi harga-harga yang kita beli. Nah, ini lanjut aku ngikutin adik aku yang lagi mau belanja tas. Ini tuh lagi promo. Coba yang mana? Nah, selain ada tas ibu-ibu, ada juga tas model anak-anak yang bagus banget. Aku itu suka banget sama warnanya yang bener-bener lembut. Nah, ini dia ya teman-teman, warnanya itu lembut banget, pastel. Alhamdulillah udah selesai, tapi ternyata hujan turun gede banget. Ketika hujannya mulai kecil, aku langsung aja pulang sama adik aku, dan ternyata pas sampai ke rumah itu hujannya makin gede ya teman-teman. Nah, ini aku langsung bongkar aja belanjaannya supaya tidak ada yang tertinggal. Dan aku juga biasanya selalu mencocokkan harganya dengan setruk. Sekalian juga membandingkan dengan harga di bulan lalu ya teman-teman. Apakah harga di bulan ini udah naiknya seberapa jauh? Jadi kita pun mengevaluasi pengeluaran atau belanja bulanan untuk kedepannya lagi. Nah, di sini jadi pentingnya daftar belanja bulanan hemat. Jadi kita bisa mencoret barang-barang yang udah kita beli tentunya. Dan kalau misalkan barang-barang yang udah kita list tapi tidak ada, maka itu akan dibeli selanjutnya. Nah, setelah kita tahu daftar belanjanya, maka supaya berbelanja bulanan kita itu nggak kalap atau nggak boros, kita susun skala prioritas seperti yang tadi ya teman-teman. Nah, jangan lupa juga kalau misalkan berbelanja bulanan itu harus di waktu yang tepat, di waktu-waktu yang biasanya ada promo. Nah, promo-promo itu biasanya berlaku itu di akhir bulan,
ataupun di awal bulan, akhir sama awal bulan gitu ya teman-teman, ataupun di akhir pekan. Biasanya Sabtu Minggu itu banyak yang promo. Untuk mencapai agar kita itu berbelanja bulanan hemat, gak salahnya kalau misalkan kita membanding-bandingkan harga. Kita bandingkan antara di supermarket A sama supermarket B. Siapa tahu harganya itu lebih murah ya teman-teman. Nah kalau misalkan lebih hemat di tempat belanja yang lain, kenapa tidak ya kita kejar, walaupun harganya itu cuma beda 1.000-2.000, itu udah lumayan banget untuk ibu rumah tangga. Nah di bulan ini aku itu beli susu karena anak bungsu aku itu sekarang lagi doyan-doyannya minum susu ya teman-teman. Susu kental manis kayak gini, dia suka yang coklat sama yang biasa. Nah kalau untuk anak-anak aku yang gede udah nggak terlalu minum susu, mungkin mereka udah kenyang dari kecil ya. Nah untuk sauri saus tiram ini aku beli 2 karena setiap aku masak itu udah ketagihan menggunakan sauri. Nah yang selanjutnya beli saus. Kalau saus aku pakai yang gini karena saus itu nggak ada yang isi ulang ya. Kalau misalkan kecap itu ada yang isi ulang. Nah untuk gula aku beli sedikit aja karena gula itu irit. Di keluarga aku itu tidak terlalu suka gula, terutama aku sendiri teman-teman. Jadi untuk masak aku itu cukup nggak pakai gula, pakai sauri aja itu udah cukup. Nah untuk pewangi atau pelembut pakaian, karena setiap bulannya itu selalu ada yang diskon, makanya aku selalu beli banyak. Padahal bulan kemarin aja itu belum pada habis, masih banyak. Nah ini udah aku beli lagi. Untuk sabun cuci piring juga sama ya teman-teman, aku cuma beli 2 karena yang kemarin itu masih ada Mama Lemon, masih banyak. Untuk sabun deterjen, untuk deterjen atau sabun mencuci baju ini cukup boros. Nah untuk bulan ini aku beli 6. Ini 6 yang 770 gram. Harganya itu 21.000, tapi ada potongan harga juga lumayan, ini ngirit. Nah aku juga beli yang baru, nggak tahu baru atau enggak ya teman-teman. Pokoknya ada produk yang warna biru putih itu ya, Soklin, masih Soklin sih. Biasanya kan aku pakai Soklin yang warna ungu sama warna pink, tapi karena tadi ada yang potongan harga yang warna ini, maka aku ambil. Untuk sabun mandi ini aku beli yang besar, harganya itu 42.300, cuma ada potongan harga 9.400, jadi totalnya 32.900. Untuk sabun cair memang lumayan mahal ya teman-teman, itu di kisaran harga kalau yang kecil itu 25.000. Nah kalau yang besar ini harga normalnya 42.000. Kalau untuk sampo Pantene ini harganya 50.900, tapi ada potongan harga 3.400. lumayan ya teman-teman, potongannya sih sedikit, tapi alhamdulillah itu yang ukuran 290 mili. Alhamdulillah setelah dicek ternyata semuanya udah lengkap, harga-harganya juga udah lengkap, udah sama gitu ya dengan yang di setruk ini. Jadi nggak ada kekeliruan sama sekali. Selanjutnya aku masukkan, aku tata lagi supaya rapi ini ke lemari. Lebih tepatnya lagi ini tuh etalase bekas jualan online aku zaman dulu ya teman-teman. Pokoknya yang teman-teman ngikutin aku pasti tahu sejarahnya, dulu aku sempet jualan online. Alhamdulillah semuanya sudah tersusun rapi ya teman-teman. Sekarang aku makan dulu sama adik aku karena dia tadi tuh bawa makanan. Dan gak lama kemudian ada tetangga aku yang datang, akhirnya kita makan bareng. Nah ini hujannya turun lagi ya teman-teman, lebih deras dari yang tadi. Semoga hujan ini selalu membawa keberkahan. Terima kasih teman-teman yang sudah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.